Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama, yaitu hakikat, fungsi, dan ragam bahasa. Bab yang kedua adalah sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Nanti bab yang ketiga adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama mengenai hakikat bahasa. Bahasa ini sudah kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari ya. Ada beberapa referensi yang mengatakan hakikat bahasa. Referensi yang pertama, referensinya Pak Kunjana Rahardi, ada 13 ya, 11 hakikat bahasa ya. Yang pertama adalah bahasa merupakan alat komunikasi, yang kedua adalah bersifat kesemestaan, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat berkaitan dengan masyarakat dan budaya, yang kelima memiliki makna konvensional, yang keenam bersifat vokal, yang ketujuh bersifat arbitrer, yang kedelapan merupakan sistem, yang kesembilan merupakan kebiasaan, yang ke-10 adalah bersifat berubah-ubah, dan yang ke-11 bersifat unik dan khas. Hakikat bahasa yang pertama adalah merupakan alat komunikasi. Memang bahasa itu merupakan alat komunikasi sehari-hari antar manusia. Dalam kita kehidupan sehari-hari, bahasa sangatlah penting untuk alat komunikasi. Yang kedua adalah bersifat kesemestaan. Bahasa ini bisa digunakan oleh siapapun ya, dari golongan manapun dan tidak memandang pangkat dan derajat ya. Yang ketiga adalah bersifat kemanusiaan. Bahasa ini hanya digunakan oleh manusia ya, sehingga yang dapat menggunakan bahasa hanya manusia. Yang keempat adalah berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Memang bahasa itu tidak lepas dari masyarakat dan kebudayaan, karena salah satu unsur dari kebudayaan adalah bahasa itu sendiri. Yang kelima memiliki makna konvensional. Makna konvensional di sini bersifat kesepakatan ya, jadi bahasa itu disepakati oleh masyarakat tertentu. Bersifat vokal ya, ada suara, ada bunyinya. Bersifat arbitrer, jadi mana suka, jadi terserah bahasa tersebut dalam menggunakan terserah kesepakatan atau terserah masyarakat untuk menggunakan bahasa itu. Yang ke-8 adalah merupakan sistem ya. Bahasa itu merupakan sistem lambang bunyi ya. Kemudian yang ke-9 merupakan kebiasaan ya. Jadi kalau kita berbicara itu menggunakan bahasa, dan kebiasaan kita mau menggunakan bahasa yang mana. Kemudian yang ke-10 bersifat berubah-ubah. Bahasa itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat kita berada ya. Yang terakhir adalah bersifat unik dan khas. Jadi bahasa itu unik ya, hanya dimiliki oleh, kadang ada bahasa yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu ya, dan khas ya karena hanya dimiliki oleh manusia. Referensi yang lain menurut Wijono tahun 2007, hakikat bahasa adalah
sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Kemudian fungsi bahasa ada beberapa referensi ya. Yang pertama dalam Kunjana Rahardi 2010 ada istilah sabta guna bahasa. Sabta itu berarti 7 ya, 7 kegunaan bahasa. Yang pertama, bahasa berfungsi instrumental. Artinya bahasa ini itu digunakan untuk melayani lingkungan, yaitu untuk berkomunikasi. Yang kedua, bahasa berguna atau berfungsi regulatif, mengendalikan dan mengatur peristiwa di dalam masyarakat. Kenapa bahasa itu bisa mengendalikan dan mengatur peristiwa di masyarakat? Sebagai contoh, pada saat ada undangan rapat atau ada undangan kuliah, ada jadwal kuliah. Nah, pada saat ada jadwal kuliah tersebut kita menggunakan bahasa ya, bahasa tulis, sehingga dari jadwal kuliah tersebut bisa mengendalikan dan mengatur peristiwa di masyarakat. Yang ketiga, fungsi representasional, yaitu menggambarkan sesuatu. Kita bisa menggambarkan sesuatu menggunakan bahasa. Setelah kita melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, nah itu kita bisa menggunakan bahasa untuk menggambarkan sesuatu. Yang keempat adalah interaksional. Interaksional di sini maksudnya adalah interaksi antar warga. Kita berinteraksi dengan berbagai suku ya, menggunakan bahasa. Yang keenam adalah personal. Personal di sini artinya bisa mengekspresikan pribadi. Jadi kita bisa mengenal orang, bagaimana sifat, tabiat seseorang itu bisa menggunakan bahasa. Kemudian bahasa berfungsi heuristik, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yang kita pelajari ya, kita mempelajari atau mencari ilmu itu menggunakan buku, dengan membaca buku, maka fungsi bahasa sebagai heuristik, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam buku tersebut pastinya menggunakan bahasa ya. Yang terakhir adalah fungsi imajinatif. Dengan bahasa kita bisa menciptakan imajinasi kita ya, apa yang ada di dalam pikiran kita tulis menggunakan bahasa kita. Referensi yang berikutnya menurut Wijono tahun 2007, fungsi bahasa adalah mencerdaskan, mengembangkan kecerdasan bangsa. Jelas, karena tadi berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyak orang menggunakan bahasa pawai dalam menulis, kemudian menyampaikan presentasi dan seterusnya, maka bangsa kita semakin maju. Yang kedua adalah membangun karakter. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sifat karakter seseorang itu bisa dilihat dari penggunaan bahasanya ya, bahasa yang digunakan. Sehingga fungsi bahasa adalah membangun karakter. Berikutnya adalah ragam bahasa. Ada beberapa jenis ragam bahasa ya. Yang pertama menurut waktu penggunaannya. Menurut waktu penggunaannya, bahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa kuno atau bahasa lama. Yang kedua bahasa baru atau modern. Yang ketiga adalah bahasa kontemporer. Nah, bahasa kuno atau lama itu sebelum bahasa Indonesia disahkan ya. Bahasa kuno itu biasanya ada sejak Kerajaan Sriwijaya dan Sumpah Pemuda. Bahasa kuno di Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Yang kedua adalah bahasa baru atau modern. Yang kita pakai saat ini merupakan bahasa modern atau bahasa
baru. Yang ketiga adalah bahasa kontemporer. Nah, bahasa kontemporer ini yang berkembang ya. Contoh kita mengenal bahasa gaul, kemudian ada bahasa SMS, ada bahasa alay ya. Kemudian ada bahasa prokem ya. Oke. Menurut medianya, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Untuk ragam lisan itu membutuhkan fisik orang ya, jadi kita perlu bertemu tatap muka gitu. Menggunakan gramatikal yang tidak lengkap. Cukup kita paham ya antara pembicara dan pendengar itu paham maksud dari pembicara. Tidak terikat waktu dan ruang, kemudian dipengaruhi tinggi rendahnya suara. Jelas beda ya orang marah-marah sama orang tidak marah. Yang kedua adalah ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa tulis ini tidak membutuhkan fisik orang, kemudian makna gramatikal harus lengkap ya, kemudian tidak terikat waktu dan ruang, diperlukan ejaan. Ragam bahasa tulis ini banyak sekali contohnya ya, ada buku, kemudian WA dan seterusnya. Menurut situasi ada ragam bahasa ilmiah ya, jadi pada saat kita menulis ilmiah menggunakan bahasa ilmiah. Kemudian ada bahasa sastra yang sastra ya, bang ekspresinya di luar imajinasi kita. Kemudian ada bahasa iklan ya, untuk membujuk kita agar melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Kemudian ragam bahasa dalam bidang tertentu. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan tema atau bidang yang sedang dikomunikasikan. Ada beberapa jenis, diantaranya adalah bahasa ilmiah ya, kemudian bahasa pidato, ada bahasa tulis resmi, ada bahasa sastra, dan ada bahasa berita. Bahasa ilmiah sudah jelas ya, kita menulis menggunakan tulisan ilmiah ya. Kemudian bahasa pidato, contohnya khutbah atau presentasi begitu. Kemudian ada bahasa tulis resmi ya, kita gunakan pada saat resmi ya. Kemudian ada bahasa sastra, tadi saya sudah katakan imajinasi seseorang. Ada bahasa berita. Bahasa berita itu tentunya beda dengan bahasa pidato ya, yang biasanya cukup dengan 5W+1H. Yang kelima adalah ragam bahasa Indonesia berdialek. Berdialek itu logat ya, logat. Nah, ini ada beberapa ragam bahasa berdasarkan dialeknya. Ada dialek Surabaya, ada dialek Bandung yang kesunda-sundaan, ada dialek Jawa yang medok ya kalau bahasa Indonesianya, dan daerah manapun ya, dialek dari daerah manapun ya. Yang keenam adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Apakah teman-teman sudah tahu sejarah bahasa Indonesia? Ya, ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Mengapa menggunakan bahasa Melayu? Karena dulu merupakan bahasa perhubungan antar masyarakat atau antar suku di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini disebut juga dengan lingua franca, yang artinya, mengapa bahasa Melayu itu disebut dengan lingua franca? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah bahwa sifat masyarakat Sriwijaya itu dulu gemar berdagang, sehingga dalam perdagangan mereka suka atau senang menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, dulu ada kerajaan besar ya, kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat penyebaran agama Buddha gitu.
Kemudian bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jadi dulu di lembaga pendidikan seperti kuliah kita kayak gini ini menggunakan bahasa Melayu. Alasan yang keempat adalah bahasa resmi pertemuan organisasi kedaerahan. Dulu jika ada pertemuan pemuda, kemudian dari dari berbagai daerah itu menggunakan bahasa Melayu. Yang kelima adalah sistemnya sederhana. Dalam bahasa Melayu tidak ada istilah tingkatan ya atau undok-usuk dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa ada kromo inggil, ada ngoko, ada kromo halus ya, ada ngoko halus dan seterusnya. Jadi sistemnya sederhana. Jumlah pemakainya banyak. Jadi banyak warga masyarakat yang dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Melayu. Yang terakhir, alasan mengapa bahasa Melayu itu disebut dengan lingua franca atau bahasa pengantar, karena masyarakatnya bersedia dan sadar untuk memakai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Nah, ini kan bulan Oktober, berarti bulan ini merupakan bulan bahasa ya. Oke. Mengapa bahasa Indonesia penting? Ya, yang pertama dipakai oleh lebih dari 200 juta orang ya, maka penting. Yang kedua adalah sebaran pemakainya luas. Nah, bangsa kita, negara kita ini memiliki luas wilayah yang paling luas ya, sehingga bahasa Indonesia itu digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Berperan besar dalam dunia sastra dan budaya. Bahasa Indonesia itu dipakai dalam menulis sastra atau menceritakan kebudayaan dari daerah. Nah, contoh, kita bisa mengetahui kita bisa mengetahui makanan khas, kemudian tempat pariwisata di Bali. Nah, itu karena bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia. Tidak bisa dibayangkan jika dalam memperkenalkan kebudayaan, kemudian tempat pariwisata yang ada di Bali menggunakan bahasa daerah tersebut ya. Jadi yang tahu hanya yang bisa bahasa Bali dan orang yang penduduk Bali. Begitu ya. Jadi bahasa Indonesia berperan besar dalam dunia sastra dan budaya. Yang terakhir, potensi menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi jelas. Banyak sekali temuan-temuan ilmiah ya, temuan-temuan penelitian itu yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga dari situ ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang gitu. Saat ini ya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat besar. Bahkan ada wacana bahasa Indonesia akan go internasional ya. Oke. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia ini memiliki badan sendiri dalam mengurus bahasa ya, namanya Pusat Bahasa. Pusat Bahasa ini berada di Jakarta ya. Ini ada Pusat Bahasa, di webnya sudah ada Badan Bahasa ya namanya ya. Oke, ada Badan Bahasa. Nih, Badan Pengembangan Bahasa ya. Oke,
Sini ada badan bahasa. Nah, di sini isinya apa saja? Anda boleh melihatnya dari sini. Ada apa namanya? Puebi, ada pedoman umum, ada istilah, kemudian ada bahan ajar BIPA dan seterusnya ya. Ada KPPI di sini dan seterusnya. Nah, berikutnya ada juga balai bahasa. Balai bahasa ini setiap provinsi memiliki satu balai bahasa. Kalau di Yogyakarta berarti namanya Balai Bahasa DIY ya, ini Balai Bahasa DIY. Nah, Anda bisa mengunjungi websitenya di Balai Bahasa DIY gitu. Oke. Berikutnya ada yang namanya Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali ya. Kongres Bahasa ini sudah Kongres Bahasa ke 11 kalau nggak salah. Kemudian ada berbagai macam pertemuan bahasa Indonesia ya. Ada seminar, kemudian ada workshop dan seterusnya. Kemudian ada istilah BIPA ya, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada TOEFL ya. Kalau dalam bahasa Indonesia BIPA ini bahasa pengantar untuk orang asing ya. Jadi kalau ada mahasiswa dari luar negeri ya harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, lembaga yang menaunginya disebut dengan BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Yang ketiga ada UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu ada TOEFL. Nah, dalam bahasa Indonesia namanya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Sama dengan TOEFL ya. Kalau TOEFL itu bahasa Inggris, kalau UKBI itu adalah bahasa Indonesia. Jika Anda penasaran dengan UKBI, Anda boleh mencoba seberapa tingkatan berbahasa Indonesia kita. Nah, bisa dites atau mengikuti tes UKBI yang diselenggarakan di Badan Bahasa atau Balai Bahasa. Ya, kemudian bab berikutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Di manakah kedudukan bahasa Indonesia itu? Kedudukan yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi satu, alat komunikasi antar suku. Kalau kita orang Jawa ya, saya orang Jawa kemudian ketemu dengan teman-teman yang berasal dari luar Jawa, pasti tidak mungkin akan dalam berkomunikasi tidak mungkin akan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Pasti Anda akan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu salah satu fungsi bahasa nasional ya itu sebagai alat komunikasi antar suku. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Iya, kita bisa merdeka, kita bisa tahu maksud dan tujuan bangsa kita ya. Itu salah satunya atau diungkapkan menggunakan bahasa. Yang ketiga adalah lambang identitas nasional. Kita salah satu ya menjadi salah satu lambang identitas nasional selain bendera ya. Bahasa Indonesia itu menjadi identitas nasional jika kita berada di luar negeri ya. Sudah kelihatan bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia, maka itu menandakan bahwa Anda adalah orang Indonesia. Yang keempat adalah lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional. Hanya satu-satunya negara yang memiliki bahasa nasional ya dari seluruh wilayah ya. Makanya kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena merupakan lambang kebanggaan nasional. Yang kelima adalah alat pengembangan kebudayaan nasional. Seperti tadi fungsinya bahwa alat pengembangan kebudayaan nasional ya. Kita bisa tahu bagaimana
indahnya pemandangan di daerah tertentu ya, jika cara menyampaikannya itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi satu, menjadi bahasa resmi kenegaraan. Nah, bahasa resmi kenegaraan ini bisa dilihat dari pada saat pidato kenegaraan ya, Presiden Republik Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada sidang MPR, sidang DPR, kemudian memberikan pengumuman kepada masyarakat. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun bahasa negara, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah bahasa resmi dalam dunia pendidikan. Tatap muka perkuliahan kita, komunikasi kita selama kuliah itu menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ya banyak sekali hasil penelitian ya yang ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian itu bisa menjadi pengetahuan baru ya, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang. Bab yang terakhir adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Bahasa Indonesia yang baik itu biasanya sifatnya lisan, sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu biasanya tulis ya. Bahasa Indonesia yang baik itu adalah yang lisan ya. Jadi contohnya, jika Anda pergi ke kantin, maka Anda cukup mengatakan es teh 1 dan nasi bungkus 1. Cukup itu namanya bahasa Indonesia yang baik ya, sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi tidak benar ya, berarti tidak benar. Kemudian kalau bahasa yang benar berarti sesuai dengan kaidah ya. Kalau bahasa, jika ada di kantin kemudian Anda menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan dan seterusnya, maka itu merupakan bahasa Indonesia yang tidak baik tetapi benar, begitu ya. Oke, untuk materi kali ini saya akhiri sampai di sini. Apa yang saya sampaikan ini hanya sedikit dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia ya. Maksud saya, Anda boleh mengembangkan materi-materi yang saya sampaikan ya. Ini adalah salah satu sumber yang bisa kalian dapatkan atau kalian manfaatkan ya. Saya tidak akan menuntut Anda harus sesuai dengan materi saya, tidak. Anda boleh mengembangkan yang berasal dari sumber manapun, yang penting sumber tersebut bertanggung jawab. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata tidak berkenan atau penjelasan kurang jelas, bisa ditanyakan dan kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.